Bapak dan saudara-saudara, sebagaimana tiap-tiap tahun pada waktu para biku menjalani masa wasa, para biku utamanya di Wihara Mendut jangan dikutik-kutik ya, biar pelan-pelan saja dulu ya. Mengajar Dhamma yang disebut dengan kelas Dhamma atau Dhamma kelas di banyak tempat di sekitar Wihara Mendut, termasuk di Paraan. Sudah lama Dhamma kelas di Paraan, sejak di wihara yang lama sampai sekarang ini. Mungkin sudah lebih dari 20 tahun mungkin ya. Ibu, bapak dan saudara, tidak ada seorang pun yang tidak ingin hidup bahagia. Siapapun mereka, apapun kepercayaannya, apapun agamanya, menginginkan hidup bahagia. Siapalah yang ingin menderita dalam kehidupan ini? Tidak ada. Demikian juga ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Tujuan utama ajaran Guru Agung kita adalah jangan sampai hidup ini menderita. Mengurangi penderitaan adalah tujuan ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Paling tidak mengurangi penderitaan. Sampai penderitaan itu lenyap. Sebenarnya kebahagiaan tidak perlu dicari. Kalau penderitaan itu berkurang, ya otomatis hidup kita semakin bahagia. Semakin penderita. Jangan dikutik-kutik mas. Sudah baik. Ya. Semakin penderitaan itu berkurang, sudah tentu hidupnya semakin bahagia. Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diketahui untuk mengurangi penderitaan supaya kehidupan ini semakin bahagia, semakin bahagia, semakin bahagia. Tidak semakin menderita, semakin menderita, semakin menderita. Guru Agung kita mengajarkan yang pertama-tama itu haruslah mengurangi penderitaan. Itu yang pertama. Kalau kita bisa menolong, membantu orang lain, sangatlah baik. Tetapi yang pertama-tama adalah
janganlah berbuat kejahatan. Mengapa itu harus pertama-tama dan mengapa itu harus menjadi penting? Tidak bisa menolong, tidak bisa. Jangan omong-omong dulu, nanti selesai saya omong-omong, waktunya masih banyak kalau mau omong-omong. Tidak bisa menolong, tidak bisa membantu yang lain, tidak apalah, ya tidak apalah. Tetapi kalau tidak bisa menghentikan perbuatan jahat, itu sangat merugikan orang lain. Karena perbuatan jahat itu membuat orang lain menderita. Kalau kita tidak bisa membantu, tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya tidak menambahi penderitaan orang lain. Kalau kita bisa menolong, bisa membantu, syukur. Tetapi kalau tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, jangan berbuat jahat. Karena berbuat jahat itu merugikan orang lain. Ada 10 macam kejahatan, 10 macam perbuatan jahat yang harus diketahui dan harus dihindari. 3 kejahatan dilakukan oleh jasmani, 4 kejahatan dilakukan oleh mulut, 3 kejahatan dilakukan oleh pikiran. Jadi jumlahnya 10. Yang pertama adalah kejahatan membunuh. Janganlah membunuh, memateni. Karena membunuh adalah kejahatan. Dan Guru Agung menyebutkan itu menjadi kejahatan yang pertama yang beliau sebutkan. Oleh karena sekecil apapun, selemah apapun, kehidupan itu sangat berharga. Membunuh adalah kejahatan. Termasuk binatang. Tidak hanya membunuh manusia yang kejahatan, membunuh binatang juga perbuatan jahat. Sekecil apapun, selemah apapun binatang itu, termasuk menyakiti. Bagaimana Bante kalau makan daging? Sering ditanyakan itu. Sebetulnya makan itu bukan membunuh. Makan itu bukan mateni. Makan bertujuan untuk menjaga tubuh ini jangan sampai lemes, jangan sampai sakit. Sehingga bisa menjalankan kebaikan yang lebih baik, lebih luas. Kalau Anda ingin makan daging, ya beli saja di pasar atau di supermarket yang sudah mati, tidak dibunuh waktu itu. Kalau dibunuh waktu itu, pembunuhan. Ibu, bapak, dan saudara bisa membeli yang sudah mati. Apakah daging, apakah ikan. Kami para biku
tidak boleh makan daging kalau mengetahui bahwa binatang itu sengaja dibunuh, disembelih untuk kami. Atau kami melihat. Yang pertama itu mengetahui atau mencurigai, memperkirakan ya. Itu pun tidak boleh dimakan dagingnya. Yang kedua melihat waktu binatang itu disembelih. Bukan untuk kami para biku, bukan, tapi kami melihat. Saya melihat, saya tidak boleh ikut makan dagingnya. Dan yang ketiga diberitahu oleh seseorang bahwa dia tadi pagi atau kemarin sengaja memotong ayam atau memotong yang lain untuk menjamu para biku yang akan datang. Kami tidak boleh makan. Kalau umat sengaja memotong binatang sengaja dibunuh untuk para biku, umat itu melakukan 5 kejahatan sekaligus. Dan para biku kalau mengetahui bahwa binatang itu sengaja dipotong untuk dirinya atau melihat atau mendengar, tetapi dagingnya tetap dimakan, itu melakukan pelanggaran winaya. Kami pernah diundang ke Tiongkok oleh umat. Umat itu dari Batam. Umat itu ibunya meninggal. Karena ayahnya dulu meninggal di Tiongkok sana, dikubur di sana, ibunya meninggal di Singapura, dikremasi. Lalu abunya dibawa ke Tiongkok sana. Ditanam di dekat suaminya, di dekat ayahnya. Beberapa biku dari Indonesia diundang, Bante Subala Ratano dan lain-lain termasuk saya, untuk upacara. Suatu hari perjalanan siang, belum sampai ke tempat tujuan, ya kami diajak ke restoran untuk makan siang sebelum jam 12. Saya berpesan kepada tuan rumah, tolong ya, jangan mengambil lauk ya, makanan atau lauk yang binatangnya langsung dipotong. Oh iya Bante. Lalu dia tanya ke restoran itu, apakah ada ikan, ada udang yang sudah mati. Yang punya restoran ngamuk. Kami tidak jual bangkai, semuanya masih segar, masih hidup. Waduh. Kita justru cari bangkai. Tapi mereka, kami tidak pernah jual bangkai. Binatang mati, tidak ada di sini. Semua masih hidup. Udang ya hidup, cumi-cumi juga hidup. Anda boleh pilih. Waduh. Saya mengatakan, kalau mau keluar dari restoran itu juga tidak enak. Rombongan kita cukup banyak, sudah duduk. Begini Pak, diganti saja. Diganti sayuran saja. Kalau mau daging ya daging ayam saja. Karena tidak mungkin ayam dipotong di situ, dia mungkin. Mesti sudah mati. Saya pernah mengalami juga di Indonesia. Dalam satu perjalanan tidak
bisa sampai di wihara sebelum jam 12. Jadi kami harus makan di warung ya, di restoran. Ya, sopir pesan, Mas Budi. Tapi setelah pesan saya curiga, jangan-jangan ini membunuh langsung. Saya tanya, Mas Budi pesan apa? Dia menjawab pesan ini, ikan. Coba-coba Bud tanya, Bud, ini sudah mati atau mau dibunuh sekarang? Ditanya, untung belum dilakukan. Ikannya baru mau ditangkap. Mau dibunuh langsung, dimasak langsung. Tidak ada yang sudah mati, tidak ada. Semuanya segar. Saya bilang dengan Budi, ganti saja Bud, ganti saja. Ganti apa Bante? Sego pecel. Itu tidak membunuh. Itu lebih aman, itu tidak membunuh. Nah, banyak juga setelah mengetahui para biku, tetapi ada juga para biku yang memang sama sekali tidak makan daging ya, vegetarian, jajai. Ada juga para biku Theravada ini ada juga. Tetapi itu tidak diharuskan. Kami para biku Theravada ini yang tidak boleh yaitu tadi. Kalau mengetahui atau memperkirakan, melihat atau mendengar bahwa binatang itu sengaja dipotong untuk dia. Itu yang tidak boleh. Kalau di luar itu boleh makan daging. Nah, setelah mengerti para biku melakukan praktek yang seperti itu, banyak juga umat yang kemudian ikut. Jadi umat awam, umat berumah tangga, bukan biku. Kalau perjalanan keluar kota juga masuk di restoran, mereka juga ikut memesan lauk atau daging yang tidak dibunuh waktu itu. Banyak juga yang mengikuti cara kita. Mereka tidak vegetarian, tidak jajai. Mereka makan daging tetapi yang tidak dibunuh langsung untuk dia. Kejahatan yang nomor 2 adalah mencuri. Mencuri adalah perbuatan jahat. Kalau ada benda-benda terbengkelai, bahasa Jawa gemeletak, ya. Seperti tidak ada yang mengurus dan tidak diurus, apalagi barangnya itu banyak. Tapi jelas Anda, Ibu Bapak, mengetahui itu bukan barang saya. Itu bukan kepunyaan saya. Itu tidak boleh diambil. Sekalipun tidak ada yang menjaga. Sekalipun diterlantarkan seolah-olah tidak diurus. Barang itu berserakan, tidak diurus banyak. Tetapi bukan kepunyaan kita. Kita tidak boleh mengambil. Kalau ingin mengambil harus mencari tahu dulu, ini siapa yang punya. Anda, Ibu Bapak Saudara harus permisi, pamit. Boleh tidak saya ambil satu? Saya perlu. Tidak langsung diambil ya, ujuk-ujuk diambil. Nanti bisa termasuk mencuri. Adina Dana Wiramani, tidak mengambil yang tidak diberikan, alias tidak mengambil yang bukan miliknya.
Kejahatan yang ketiga adalah melakukan perbuatan yang tidak susila terhadap yang bukan pasangannya. Pria atau utamanya wanita yang masih dalam perlindungan orang tua, dalam perwalian, dan lain-lain. Sering kita mendengar kalimat berzina, ya. Tidak melakukan hubungan yang tidak susila. Menghindari hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya. Kalau sampai itu dilakukan, kejahatan. Inilah 3 macam perbuatan jahat yang dilakukan oleh jasmani. Membunuh, termasuk binatang, mengambil barang yang bukan miliknya, bukan kepunyaannya, dan yang ketiga, melakukan perbuatan yang tidak susila. Empat kejahatan bisa dilakukan oleh ucapan, oleh mulut. Diawali dengan musawada, berbohong. Berbohong ini mempunyai varian, mempunyai cabang 3 yang lain. Tetapi semuanya itu kebohongan. Musawada itu seperti begini. Anda naik motor, kemudian ditanya oleh teman Anda, motornya siapa ini, kok bagus? Oh, ini motor saya. Padahal Anda pinjam. Itu berbohong. Meskipun seperti tidak merugikan yang bertanya. Atau misalnya, ya, nanti sore saya ikut dhamma kelas ya, nanti ketemu di wihara. Sebetulnya tidak ingin pergi. Dia mengucapkan itu ya lamis-lamis saja. Nah, sorenya waktu dhamma kelas ya dia tidak hadir. Itu berbohong. Ada niat untuk tidak datang tapi mengatakan datang. Kejahatan melalui ucapan, melalui mulut yang kedua, pisuna waca. Pisuna waca itu berbohong tetapi menjelekkan orang lain. Sering disebut fitnah. Oh, dia itu kaya, itu kan jual narkoba. Ya padahal tidak. Menceritakan orang lain dengan kejelekan, padahal orang itu tidak berbuat jelek. Nah, itu fitnah. Atau ya dia usahanya majui duwe pesugihan. Ya padahal tidak. Karena dia tidak senang saja dia menceritakan, menggambarkan dia sebagai jelek, padahal tidak. Nah, itu fitnah. Itu bohong juga, tapi bohong yang sangat merugikan orang lain. Karena menjelekkan orang lain. Pisuna waca. Kejahatan yang ketiga yang dilakukan oleh mulut adalah parusa waca. Parusa itu kasar. Loh Bante, kasar. Ya. Omong kasar itu jahat. Ya, itu kejahatan juga, hati-hati.
Sekarang ini mungkin yang dikenal dengan bully, membuli. Membuli itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengolok-olok, mencemooh. Sekarang dikenal dengan bullying, membuli. Membuli itu tidak hanya dengan kekerasan atau memaksa seseorang. Membuli itu termasuk dengan ucapan ini. Apa kamu itu ora becus? Dapurmu itu ya. Kejahatan itu. Siapa yang senang dikatakan begitu? Ya. Tapi hati-hati Ibu, Bapak dan Saudara. Yang paling sering membuli itu mungkin Ibu Bapak kepada anaknya sendiri. Hati-hati itu. Sering kita mendengar kalau orang tua punya anak 2 atau 3. Iki bodoh banget iki. Diajari ora iso-iso. Nah iki rada pinter. Itu membuli itu. Anak yang dikatakan iki bodoh banget iki, dedel. Diajari terus sih, dileske barangnya ora iso. Nah iki rada pinter sing iki. Adike malah rada pinter, kakange bodoh. Itu diingat-ingat itu, tidak bisa hilang. Sampai nanti jadi orang tua, saya dulu pernah dibodoh-bodohkan oleh bapak, oleh ibu. Hati-hati, bukan hanya guru sekolah di sekolah, bukan hanya murid sesama teman yang membuli. Bapak, ibu, mama, papa bisa membuli anaknya berkali-kali. Apalagi kalau udah jengkel terhadap suaminya, anaknya jadi korban. Saya membaca satu tulisan yang bagus. Kalau anak kita batuk-batuk ya, gigil, batuknya gigil. Biasanya katanya kalau di luar negeri ibunya, minum obat yuk, supaya batukmu bisa leren, bisa berkurang ya. Minum obat. Jangan lupa minum obat. Kalau di sini lain, kalau anaknya gigil, es terus, gorengan terus, gitu toh. Itu membuli itu. Tidak disayangi, tidak ditolong, tidak dicintai, tapi dibuli. Batuk-batuk seperti orang yang kesulitan, tidak dibantu malah dibleske ya. Es terus, gorengan terus. Begitu toh biasanya. Hati-hati. Mungkin bagi orang tua, anak-anakku dewe bukan anaknya. Kalau anaknya tonggo aku ya ora wani ngomong gitu ya. Justru anaknya sendiri itu bulinya luar biasa itu. Anaknya orang lain malah sungkan kita ya. Takut. Nanti orang tuanya ora terima, nanti orang tuanya enggak terima. Kalau anaknya sendiri, wah, membulinya sak kepenaknya sendiri. Hati-hati. Kejahatan yang keempat, sampah palapa. Sampah palapa itu omong kosong. Omong kosong itu ya berbohong juga karena tidak benar. Tapi bukan fitnah, bukan menjelekkan orang lain, bukan membuli. Omong kosong. Dulu pernah ada omong kosong, nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 99 kiamat. Nah, buktinya sampai sekarang ya belum kiamat. Itu omong kosong, tetapi bisa merugikan juga. Mereka yang percaya itu lalu
rumahnya, apanya semua dijuali nanti nek kiamat. Lah nek kiamat ya mati kabeh loh. Nggak usah susah malah ya. Kalau kiamat semua meninggal, awake dhewe yang hidup ya malah susah ya. Nah, ada kalimat, kalau Anda mau sehat, hidup bahagia, jangan lupa jamu. Jamu itu artinya jaga mulut. Jaga mulut ini ada dua macam. Yang pertama, jaga mulut, jangan makan sembarangan. Karena zaman sekarang banyak sakit yang masuk ke mulut, masuk dari mulut. Jamu yang kedua, jaga mulut, jangan omong sembarangan. Ya sekarang jangan nulis sembarangan. Omongan itu keluar dari mulut, makanan masuk dalam mulut. Dua-duanya itu membawa bencana. Kalau tidak hati-hati, bukan berarti tidak boleh makan, tidak boleh omong. Makanlah yang berguna, yang hati-hati, bicaralah yang berguna. Kalau Anda tidak bisa menjaga mulut, itu akan membawa bencana yang luar biasa. Tetapi menjaga mulut itu tidak mudah. Apalagi kalau orang tidak bisa mengendalikan emosinya, keluar lewat mulut. Kalau sudah keluar lewat mulut, orang sudah mendengar, bagaimana mau meralat, mau menghapus. Yang sakit hati sudah terlanjur sakit hati ya, minta maaf, tapi sudah terlanjur didengar. Sama yang ditulis di WA itu. Yang ditulis di WA tidak bisa hilang loh itu, hati-hati loh. Ada terus. Sampai kapan? Mungkin sampai kiamat. Jadi yang Anda tulis itu kalau ditelusuri itu masih ada. Karena itu menulis yang perlu-perlu, tidak menulis yang tidak perlu. Ada satu cerita menarik. Ceritanya di Thailand dimulai waktu perang Vietnam. Waktu perang Vietnam itu bertahun-tahun, sekarang sudah selesai. Vietnam sudah jadi satu negara. Dulu ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Kalau serdadu Amerika itu oplosan, gantian, mereka itu liburannya ke Thailand. Nah, itu melepaskan ketegangan di Thailand. Itu perang tenanan, bukan perang-perangan. Meleset ya mati. Jadi waktu off itu ya, waktu jeda itu dia senang-senang di Thailand. Suatu hari ada serdadu yang naik pesawat, nyasar masuk ke wilayahnya Thailand. Bahan bakarnya mau habis, mau mendarat tidak tahu mendarat di mana. Saking paniknya itu tiba-tiba dia melihat ada biku terbang di depan. Duduk bersila di depan, di angkasa itu, di depan pesawatnya. Dia heran tapi dia ngikuti biku itu kemana. Sampai dia bisa mendarat dengan selamat. Wah, dia penasaran, ini cerita terjadi. Dan bantainya itu ada sungguh tapi sudah meninggal. Dicari semua wihara-wihara meditasi di Thailand, Timur Laut didatangi.
bukan ini biku yang saya lihat di angkasa, bukan. Akhirnya ketemu Lumpo Wen, Bante Wen Sucino. Di Thailand kalau biku sudah tua disebut Lumpo. Manggilnya bukan Bante, Bante itu di Thailand hanya untuk upacara. Lumpo itu ayah. Kalau tua banget lumpu, kakek. Dia tidak melihat wasa berapa. Pokoknya asal tua sekali ya lumpu. Kalau agak tua lumpo, kalau masih muda lumpi, kakak. Sehingga umat dengan para biku menjadi dekat. Dia tidak memanggil Bante, menyapa dengan Bante, tapi lumpo. Ayah mau kemana, kakek mau kemana, atau kakak mau kemana ya. Sampai sekarang. Nah, pilot itu ketemu Bante Wen Sucino, Lumpo Wen. Oh ini bantenya yang saya lihat terbang di angkasa, yang saya selamat, bisa mendarat dengan selamat. Lalu pilot itu bertanya kepada Bante Sucino, kepada Lumpo Wen, apakah Bante benar yang saya lihat waktu saya mengemudikan pesawat di udara itu, di angkasa? Apakah itu benar, Bante? Apakah itu Bante? Apa jawabnya Lumpo Wen? Lumpo Wen menjawab, apa kamu menganggap saya ini burung? Sudah. Itu jawabannya. Lah, pilotnya itu lalu jadi biku. Mungkin dia pikir kalau saya jadi biku saya bisa terbang seperti Bante itu. Dan sejak waktu itu banyak tentara-tentara Amerika yang kemudian menjadi biku, belajar di Thailand. Dan juga masih banyak juga yang berlibur ke Thailand. Suatu hari ada tentara yang liburan ke Thailand naik becak. Di Thailand becak itu yang ngontel di depan, bukan di belakang seperti di sini. Dibawa ke satu tempat. Di tengah perjalanan waktu dia membawa tentara Amerika ini, temennya yang ngerumpi, yang nongkrong di warung, tanya, kamu mau bawa kemana itu? Anjing buduk itu mau bawa kemana kamu? Kamu mau bawa kemana? Tukang becaknya ini ngomong, anjing buduk ini mau tak lempar ke laut. Nah, dia jalan. Sampai di tempat, sampai di tujuan, penumpangnya yang orang Amerika ini turun ngeloyor saja. Jalan aja, nggak bayar. Lah, tukang becaknya ini ngejar. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya hanya sepotong-sepotong. $1. Artinya minta dolar untuk bayaran. $1. Nah, tentara Amerikanya ini menjawab dengan bahasa Thailand yang bagus. Maaf, anjing buduk tidak punya dolar. Selesai. Coba waktu dia mengerti sekali bahasa Thai. Coba di tengah jalan waktu dikatakan anjing buduk ini mau bawa kau mau bawa kemana? Mau tak lempar di laut. Kalau waktu itu dia emosi, naik darah, mulutnya ndak karu-karuan, nempeleng segala, jadi masalah. Apalagi dia orang luar negeri, bukan penduduk di situ, bisa dikeroyok. Meskipun yang mengatakan anjing buduk itu juga tidak baik. Itu termasuk apa ya? Termasuk
termasuk parusa waca itu, termasuk ya bully, ya fitnah. Masa dia dikatakan anjing? Dia bukan anjing. Bully juga, fitnah juga. Tapi dia bisa menjaga emosi. Diam. Sangat berguna, menjaga emosi itu sangat berguna. Dia diam. Sampai tiba waktunya dia turun, dia ditagih uang, dia menjawab, anjing buduk tidak punya uang. Dia untung nggak bayar. Dan dia terhindar dari percekcokan. Tidak terjadi keributan. Dan dia memberi contoh kepada penarik becak itu. Jangan omong sembarangan. Termasuk kepada siapapun. Kepada pembantu, kepada staf, kepada karyawan, kepada anak kecil. Jangan omong sembarangan karena omongan kita itu merugikan dia. Kejahatan bagi yang berbicara. Dalam bahasa Inggris di luar negeri ada kalimat golden rule. Golden rule itu peraturan emas. Tata krama emas. Hukum tidak tertulis, tapi hukum itu hukum emas. Sebetulnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa kita sudah mengenal lama golden rule itu adalah tepo seliro. Kalau kamu tidak mau diomongi begitu, kamu jangan bicara begitu pada orang lain. Kalau kamu tidak ingin diperlakukan begitu oleh orang lain, kamu jangan memperlakukan begitu kepada orang lain. Memfitnah, menghina, mengolok-olok, mencuri, menyakiti. Kalau kamu tidak mau diperlakukan begitu oleh orang lain, kamu jangan melakukan begitu kepada mereka. Tepo seliro, golden rule, hukum emas. Ya menghina itu ya termasuk bully. Ya bully, ya fitnah juga. Ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Tadi 3 oleh jasmani, membunuh dan menyakiti, mencuri, berbuat tidak susila. 4 kejahatan yang bisa dilakukan oleh mulut. Berbohong, memfitnah, menjelekkan orang lain, berkata-kata kasar, bully, mengolok-olok, dan omong kosong. 3 oleh pikiran. Kejahatan yang bisa dilakukan oleh pikiran yang pertama disebut abijja. Abijja itu adalah gampangnya kata sering diterjemahkan iri hati. Itu lebih kasar dari loba. Loba itu serakah. Mau lagi. Ingin lagi dengan segala cara. Tapi kalau abijja itu ingin kepunyaan orang lain. Orang lain punya, orang lain memiliki sesuatu, kita ingin mempunyai, ingin mengambil. Itu lebih kasar dari serakah. Kejahatan yang kedua yang bisa dilakukan oleh pikiran adalah biapada. Biapada itu itikat jahat. Itikat jahat itu lebih kasar dari kebencian.
Kalau kebencian itu awalnya tidak senang lalu berkembang menjadi benci. Tapi itikat jahat itu ada rencana untuk menyakiti orang lain meskipun masih dalam pemikiran. Rencana mau mengusir, rencana mau menyakiti, rencana mau melenyapkan atau bahkan rencana ingin membunuh. Meskipun tidak kesampaian, kalau itu sudah ada dalam pemikiran, itu kejahatan. Biapada, itikat jahat. Bukan hanya tidak senang atau benci, sudah punya itikat, sudah punya niat menjahati seseorang. Meskipun masih dalam pikiran, hati-hati, itu kejahatan juga. Kejahatan yang ke-10 ya, yang terakhir. Tadi 3 oleh jasmani, 4 oleh ucapan, 3 oleh pikiran. Abija, iri hati, ingin mengambil miliknya orang lain. Biapada, ingin menyakiti atau menghancurkan orang lain, makhluk lain. Itikat jahat, rencana jahat. Yang ketiga, micaditi, punya pandangan yang bisa merugikan. Dalam hal ini adalah tidak mempercayai, tidak meyakini bahwa perbuatan itu berakibat. Ya berbuat, habis dilakukan ya wis. Hukum karma enggak ada. Berbuat jahat, berbuat baik ya wis. Selesai. Nah, kalau pandangan seperti itu dipegang, pandangan itu bisa mempengaruhi ucapan dan perbuatan kita. Sebetulnya meskipun hanya pandangan, hanya pengertian, itu sangat berbahaya kalau keliru. Bahkan di jalan Arya berunsur 8, yang nomor 1 adalah pengertian atau pandangan benar. Saya pernah menguraikan ini waktu Asada 2022. Ada satu pandangan yang mengatakan bahasa Bali, tang jiwang tang sarirang. Jiwa atau roh itu adalah jasmani, sama. Jasmani itu ya roh itu. Jadi nanti kalau kematian terjadi, jasmaninya hancur, rohnya ya hancur, hilang. Tidak ada lagi lanjutannya, tidak ada. Tang jiwang, tang sarirang. Anda boleh berbuat apapun sekepenak Anda yang Anda anggap enak, ngepenak ke. Nanti nek mati wis. Jasmaninya hancur, jiwanya juga hancur. Sudah, mumpung masih hidup sekarang. Jalani saja, lakukan saja apa yang kamu mau. Nanti kalau sudah mati, entek, habis. Itu pandangan materialis murni. Setelah kematian ya sudah, selesai, habis, hilang. Lalu ada pandangan yang kedua, anyang jiwang, anyang sarirang. Anyang jiwang, anyang sarirang itu, jiwa atau roh itu bukan jasmani. Roh itu halus, tidak kelihatan,
tidak katon. Roh itu yang menghidupi, jasmani itu wadak ini yang kasar. Ada jasmani, ada wadak, ada roh. Roh itu ada, jasmani itu ada, tapi roh itu bukan jasmani, jasmani itu bukan roh. Anyang jiwang, anyang sarirang. Kalau nanti jasmani ini sudah tidak bisa berfungsi, sudah hancur, jiwangnya itu, rohnya itu jalan terus. Karena roh itu kekal dan suci. Wah, kelihatannya itu yang masuk akal Bante daripada yang pandangan pertama itu. Yang pandangan pertama itu roh dengan jiwa sama. Roh dengan jasmani sama. Kalau jasmani hancur, rohnya ya hancur. Kalau yang kedua ada roh yang tidak kasat mata, ada jasmani. Tapi roh itu bukan jasmani. Kalau jasmaninya hancur, rohnya masih ada, melanjutkan kehidupan. Karena roh itu kekal. Kekal itu tidak bisa berubah-ubah. Dan roh itu suci. Wah, ini yang kelihatannya masuk akal. Hati-hati, itu juga berbahaya menurut Guru Agung kita. Apa Bante bahayanya? Nah, kalau dikatakan roh itu yang menghidupi jasmani. Jasmani bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melakukan ini dan itu karena ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, jasmaninya ya tidak bisa bergerak, artinya jadi mayat, jadi jenazah. Kalau jasmani ini bisa bergerak, bisa bicara, bisa kemana-mana, ya tandanya artinya ada rohnya. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat jahat itu ya karena roh. Lalu bagaimana dikatakan roh itu suci? Wong bisa berbuat jahat, bisa membunuh, bisa mencuri. Kalau rajin baca koran atau tidak rajin lah, kadang-kadang baca koran, lihat televisi, peperangan di Timur Tengah sana itu puluhan ribu orang mati itu. Orang yang melakukan pembunuhan itu siapa yang melakukan pembunuhan itu? Orang itu siapa? Rohnya toh. Karena katanya kalau rohnya pergi, jasmaninya nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau dia bisa membunuh, yang membunuh itu ya rohnya. Kalau ditinggal rohnya kan nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kalau dikatakan roh itu suci ya nggak bener lah. Wong bisa membunuh, bisa menyakiti. Tapi apakah orang jahat bisa menjadi baik? Bisa. Di zaman Sang Buddha seperti Anggulimala bisa menjadi orang suci. Ada lagi cerita Milarepa yang membunuh orang juga yang sadis. Juga menjadi orang suci. Di tanah air kita banyak cerita-cerita di zaman dahulu. Orang-orang jahat yang menjadi rohaniwan, menjadi orang baik. Yang jahat bisa menjadi baik. Kalau yang jahat bisa menjadi baik, ya tidak benar lah kalau dikatakan roh itu kekal. Wong nyatanya bisa berubah. Dari jahat menjadi baik. Dari buruk menjadi baik. Nah kalau namanya kekal kan nggak bisa berubah. Wong namanya kekal. Yang jahat ya jahat terus, yang baik ya baik terus. Ya kalau begitu apa gunanya guru? Apa gunanya ajaran agama? Kalau tidak bisa memperbaiki yang buruk, yang jahat menjadi baik. Wong roh itu kekal. Kalau kekal kan tidak bisa berubah. Oleh karena itu kalau dikatakan tang jiwang, anyang sarirang, ada roh, ada jasmani. Jasmani itu hancur, roh itu kekal dan suci. Tidak benar. Guru Agung Buddha Gautama mengatakan bahwa ya jasmani ini tidak kekal, bisa hancur. Yang membuat jasmani ini bergerak karena ada kesadaran, winyana.
yang dalam bahasa Inggris disebut consciousness, winyana. Nah, kesadaran itu punya fungsi macam-macam, berpikir, merasakan, mengingat, memperhatikan, dan lain-lain. Nah, kesadaran itu tidak kekal, bergerak terus, halus ya, tidak kasat mata, benar. Yang menghidupi jasmani ini benar, tapi tidak kekal. Dia bergerak terus, bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Kalau kotoran batin yang mengendap itu belum dihabiskan, sebaik apapun bisa menjadi jahat. Bisa kepancing, tergoda menjadi jahat. Serakah, membenci, membunuh, dan lain-lain. Kalau kotoran batinnya bisa ditekan, dikurangi, ya menjadi baik. Kalau kotoran batinnya dihilangkan, ya menjadi baik, sempurna. Karena tidak kekal itu lalu bisa menjadi baik. Ya kalau kekal ya putus asa kita lah. Buat apa mendidik, buat apa membimbing wong kekal. Nggak bisa berubah. Ada yang bertanya loh, kesadaran itu kayak apa tuh Bante? Kesadaran itu tidak kasat mata. Betul, tidak bisa dilihat. Kesadaran itu yang menggerakkan jasmani ini bisa berfungsi, menjadikan kehidupan. Kesadaran itu kalau dicarikan perumpamaan mirip-mirip listrik. Dan setelah kematian, kesadaran itu masih mengalir sesuai dengan warnanya, sesuai dengan karma yang dilakukan. Mirip-mirip listrik. Karena ada listrik, ada lampu menjadi terang. Tapi listrik juga bisa menjadi dingin. Kalau masuk di kulkas, masuk di AC. Listrik juga bisa menjadi daya. Kalau masuk di mesin yang gede-gede bisa menggerakkan mesin, menggerakkan ada sepeda listrik segala macam. Semuanya itu karena kekuatan listrik. Kalau ini lampunya dipateni semua, dimatikan semua, listriknya ya masih ada Bante, ada di kabel-kabel itu. Kecuali sekeringnya di off. Kalau sekeringnya di off, listriknya hilang ya. Tidak hilang, listriknya ada di kabel sebelum sekering itu. Nah, listrik itu tidak kekal, listrik itu mengalir. Mengalir itu ya melaku gitu. Tapi tidak bisa dilihat mata. Dan listrik itu bisa mewujud, berwujud macam-macam. Manusia pria, manusia wanita, dewa, binatang, kesadaran bisa menjadi itu. Kesadaran bisa menghidupi binatang, dewa, manusia juga bermacam-macam sekali. Ya, seperti listrik bisa digunakan untuk macam-macam. Lampu yang kecil, lampu yang besar, lampu yang kedip-kedip, kipas angin, AC, mesin-mesin, apa saja. Itu semua karena kekuatan listrik. Apakah listrik itu kekal? Tidak, listrik itu mengalir. Nah, listrik itu ada medianya. Listrik sulit berdiri sendiri kalau tidak ada media. Medianya itu mungkin bolam, lemari es, setrikaan, mesin, kabel, dan lain-lain. Nah, seperti itu kira-kira, meskipun tidak persis ya, yang disebut oleh guru agung kita kesadaran. Itu bukan roh yang kekal, bukan suci. Nek roh itu suci, manusia tidak bisa berbuat jahat, tidak akan bisa membunuh, mencuri, menyakiti, tidak mungkin. Wong rohnya suci. Ya Bante, rohnya itu suci. Yang bisa jahat, bisa membunuh, mencuri, memfitnah itu kan
nafsu jasmani. Loh, apa jasmani bisa bergerak sendiri toh kalau nggak ada rohnya? Nah kalau ditinggal rohnya kan jasmaninya jadi jenazah. Kalau jasmani bisa bergerak sendiri, ada roh yang suci, kalau gitu ada dua. Ada dua roh, yang satu suci, yang satu bernafsu. Tidak benar juga. Roh itu suci tidak benar juga. Kalau roh itu suci, manusia tidak bisa berbuat jahat. Roh itu kekal tidak benar juga. Kalau roh itu kekal, buat apa ada pendidikan, ada bimbingan, ada latihan untuk menjadi lebih baik wong kekal. Nah pandangan itu perlu sekali. Itulah perlunya belajar Dhamma meskipun tidak usah jelimet. Ya, yang garis besar. Karena kalau pandangan itu sekali sudah masuk dan dipegang, itu bisa mempengaruhi ucapan dan perbuatan kita. Saya ingin memberikan 1-2 contoh bahayanya memegang pandangan. Itu bukan ucapan, itu bukan perbuatan, itu pandangan yang dipegang. Dipegang dengan kuat sehingga mempengaruhi ucapan, perbuatan, bahkan kehidupan kita. Yang paling gampang, kita tidak bisa merasakan karena kita tinggal di sini. Tapi kalau kita tinggal di Thailand, anak-anak, ya remaja lah, sampai orang tua sekali, termasuk para biku. Meskipun ya tidak semua, tapi umumnya tidak senang angka 4. Jadi kalau naik bis, kereta api, naik pesawat itu kursinya 10, 11, 12, 13, 15, 16. Nomor 14 tidak ada. 1, 2, 3, 5, nomor 4 tidak ada. Nomor 4 itu sial banget. Kita tidak merasakan di sini. Nomor 4 itu biasa-biasa. Ya kita di Indonesia. Tapi di Thailand itu sudah mendarah mendaging, sudah ngetel, mendarah mendaging. Sama-sama negara Buddhis, Sri Lanka berbeda, sama-sama Theravada juga berbeda. Kalau misalnya ada orang sakit ditengok biku, yang datang bikunya 2, 3 atau 4 di Sri Lanka, senang banget. Mengundang pemberkahan rumah 2 atau 3 biku, tapi yang datang ini ada biku yang lain yang bisa ikut datang jadi 4. Senang banget. Lebih banyak dari 2, dari 3 dan 4 itu disebut sangga dalam Vinaya. Kalau 3 disebut kelompok, gana, 2 disebut gana, 1 disebut individu, pugala. Kalau 4 bisa disebut sangga. Tapi kalau di Thailand orang sakit di rumah sakit atau di rumah ditengok 4 biku, takutnya luar biasa. Ini pertanda hidupnya tidak lama lagi, mau mati. Karena kalau ada jenazah sebelum dikremasi, para biku yang diundang membaca Abhidhamma 4. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak ada Abhidhamma dibaca biku oleh biku 5, tidak ada. Oleh biku 3 tidak ada, selalu 4. Anda tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya 4 itu. Nah itu dipegang oleh banyak orang, mayoritas. Kecuali ya yang mengerti sekali, mengerti Dhamma dengan betul, yaitu itu pun juga menghindar. Misalnya ada biku yang enggak benar itu.
guru agung kita, pedoman kita, ugeman kita tidak mengajarkan 4 itu berbahaya, enggak itu. Lalu kemudian biku itu tidak percaya 4 membawa malapetaka, tidak sesuai dhamma. Tetapi temannya mau mengajak menengok orang sakit. Lalu biku itu diajak ikut. Lalu biku itu tahu yang menengok ini 4. Biku itu mengatakan, ya saya tidak percaya 4 membawa bahaya. Tapi yang ditengok itu percaya banget. Kalau saya ikut datang, yang ditengok itu, kita menengok berempat ini, oh yang sakit itu bisa tambah parah itu. Oh umurku wis ora dawa meneh iki. Ditengok 4 biku. Ini pertanda sudah tiba waktunya. Lebih baik saya tidak ikutlah. Yang tidak ikut itu tidak mempercayai angka 4 membawa sial, tapi demi yang ditengok. Supaya yang ditengok itu, apalagi lagi sakit agak parah. Nah itu Bante pengertiannya yang 4 itu dibusek, dibuang, tidak gampang. Tidak gampang, sudah mendarah mendaging. Orang barat lain lagi, hampir sama seperti kita. Angka 4, angka 14 enggak apa-apa. Tapi jangan kasih angka 13. Orang barat tahu angka 13, wah ini membawa sial ini. Orang Thailand tidak apa-apa, 13 tidak apa-apa. Oh 13 bagus, angka ganjil. Mereka senang ganjil 9, 11, 13. Tapi 14 sangat menakutkan. 4, 14, 24, apalagi 44. Wah menakutkan. Nah, apa semuanya itu? Semuanya itu karena ada pengertian yang dipegang, dicekeli di pikirannya sejak awal, sejak remaja atau sejak kecil. Nah itu mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi ucapannya, mempengaruhi perilakunya, segala macam lah. Kalau dia pas beli rumah kreditan, rumahnya pas nomor 14 mungkin minta diubah mungkin ya. 13A sajalah. Jangan nomor 14 ini. Kalau anaknya 4 gimana ya? Ada saja caranya diakukan, dikwepang, diakukan orang lain. Iki dudu anakku. Lah kalau anaknya mendengar bagaimana? Wah aku ini anak ibu, anak mama, ora diakoni. Katanya membawa sial nanti ya. Ya kita yang belum ketemplean, belum memegang pandangan-pandangan yang salah itu, ya kita jangan menambahi pandangan yang salah seperti itu. Banyak sekali. Tidak hanya persoalan angka, macam-macam. Nah itu, kalau itu tidak bisa dihapus, itu menjadi racun, menjadi titik asawa, meracuni pikiran kita, meracuni ucapan kita, meracuni tindakan kita. Saya bicara sudah 1 jam lebih, tidak terasa. Tadi kita mulai jam 7 kurang, sekarang sudah jam 8. Saya harus menyelesaikan. Untuk hidup lebih baik dan sudah tentu lebih bahagia, haruslah tidak berbuat jahat. Itu nomor 1. Urusan berbuat baik, menambah kebaikan, bolehlah dikatakan nomor 2. Tetapi tidak berbuat jahat, haruslah berhenti berbuat jahat. Nomor 1.
Karena kejahatan itu merugikan orang lain. Anda tidak bisa berbuat baik, enggak apa-apa. Tetapi kalau Anda berbuat jahat, Anda merugikan orang lain. Kalau Anda tidak berbuat jahat, Anda memberikan ketentraman, ketenangan. Kalau orang bergaul dengan Anda, aku nek bergaul dengan dia, aku merasa ayem, aku tentrem. Karena dia omongannya ya enggak pernah seenaknya, enggak pernah menghina, apalagi mengolok-olok, apalagi berperilaku jahat, membohongi kita. Aku kalau bergaul dengan dia, aku merasa ayem, tentrem. Itu sudah bagus. Mengapa orang lain kok merasa ayem, tentrem kalau bergaul dengan kita? Karena kita menjaga mulut, menjaga perbuatan, plus menjaga pikiran untuk tidak berbuat jahat. Kita merasa tenang, bahagia. Orang lain yang bergaul dengan kita juga merasa bahagia. Tidak khawatir, tidak was-was. Kalau sering menipu, sering menyakiti, ya, perlahan-lahan orang-orang akan menyingkir, ya, akan menghindari. Ojo dekat-dekat dengan dia. Nanti kamu banyak mendapatkan masalah. Nah, itulah. Berhentilah, harus berhenti. Kalau tidak melakukan kejahatan yang jenis itu lebih baik. Kalau sudah terlanjur harus berhenti. Haruslah berhenti berbuat kejahatan. Karena dengan berhenti berbuat kejahatan, kita juga melindungi orang lain. Sehingga orang lain tidak mendapatkan masalah dari kita. Terima kasih. Ada waktu kira-kira 15 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari situ saja saya bisa mendengar. Tidak usah mic, tidak apa-apa. Rejosari. Intinya saya mau minta penjelasan sebagai petani. Petani itu merawat tanaman. Kalau tanaman itu diserang hama, kalau tidak diatasi, bagaimana bisa panen? Kalau diatasi itu justru membunuh itu serangga yang kecil-kecil. Sekian. Pertanyaan yang sangat baik. Tidak hanya petani, kadang-kadang di dunia, di bidang yang lain juga ada masalah yang seperti itu. Dhamma, guru agung kita, mengajarkan Dhamma itu dengan melihat banyak faktor, ya, banyak aspek. Ibu mau tanya? Mau tanya? Tidak. Kalau tidak mau tanya silahkan dengarkan saya. Membunuh benar. Membunuh semut benar, membunuh semut. Termasuk membunuh, ya benar. Membunuh manusia juga membunuh. Tetapi apakah membunuh manusia sama dengan membunuh semut? Sama membunuhnya, akibatnya berbeda. Apa yang membuat berbeda? Yang membuat berbeda itu kadar kebenciannya. Kalau sampai seseorang membunuh sesama manusia, itu kebenciannya sudah memuncak. Tapi kalau seseorang membunuh semut, ya sama-sama membunuhnya. Kalau bisa
dihindari meskipun itu kecil. Tapi kalau terpaksa membunuh, kebencian yang timbul saat membunuh semut itu kecil sekali dibandingkan dengan membunuh manusia. Tidak hanya manusia, membunuh semut dengan membunuh kambing misalnya ya. Kalau memerlukan usaha lebih besar, berarti kebenciannya yang timbul lebih besar. Membunuh kambing itu berapa menit kambingnya baru mati. Kalau membunuh semut itu 1 detik. Usahanya sedikit sekali, kebencian yang timbul juga sedikit sekali. Nah itu kalau dilihat dari yang dibunuh. Lalu sekarang tujuan membunuh itu apa? Kalau orang diarah hidupnya, dia membela diri. Dia membunuh bukan mencari musuh untuk dibunuh, apalagi orang yang dia tidak kenal dibunuh. Dengan dia membunuh karena dia membela diri, diancam. Itu kalau di pengadilan pun orang yang membela diri bisa bebas, tidak dipersalahkan. Nah demikian juga membunuh hama. Membunuh hama itu berbeda dengan membunuh binatang untuk senang-senang. Karena ada tujuan. Tujuannya ya menyelamatkan tanaman untuk kepentingan yang lebih luas. Apa yaitu membunuh? Ya membunuh. Hukumannya ya tetap mati. Di Buddhis ya ajaran agama Buddha itu konsisten, membunuh ya membunuh. Tidak ada pembunuhan suci, itu ya tidak ada. Ya membunuh ya membunuh. Membunuh suci ya tidak bisa membunuh suci. Hanya tujuannya membunuh apa? Yang dibunuh siapa? Dan lain-lain. Nah itulah salah satu pertimbangan, salah satu kebijaksanaan ya, wisdom yang harus dipunyai. Kalau tidak ada jalan lain, kalau terpaksa harus membunuh, harus dengan pertimbangan yang cukup. Ada satu cerita, waktu itu saya mungkin masih kuliah mungkin ya, lama sekali. Ada film, pemerannya itu agak pendek, film silat. Kalau tidak salah namanya Sammo Hung. Itu mengajar silat kepada orang-orang barat. Suatu hari mereka makan, sang guru makan dengan murid-muridnya yang orang barat. Di meja makan itu tiba-tiba ada kacoak yang jalan. Lalu muridnya yang dari barat itu mengambil benda sesuatu. Kacoaknya ini mau dikeplak gitu, mau dibunuh. Tapi sang guru ini karena dia guru silat lebih cepat, sebelum sendalnya atau ini mau dikeplak ini. Sang guru ini ambil ini, lebih cepat dia ambil ini. Dia jalan lalu dilepas. Lalu muridnya heran, ya mungkin cara berpikir di barat. Muridnya bertanya, kenapa saya tidak boleh membunuh kacoak? Sang guru bertanya balik, mengapa harus membunuh? Wong tidak membunuh juga bisa kok. Mengapa harus membunuh? Karena ada jalan lain.
Ada jalan lain untuk tidak membunuh. Tapi kalau tidak ada jalan lain, ya apa tujuannya? Apa manfaatnya? Sering di dalam buku-buku penjelasan, tetapi itu di komentar, di buku penjelasan, bukan di sutta. Membunuh binatang itu pun ada bermacam-macam jenisnya. Binatang yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Binatang yang menguntungkan itu seperti sapi, kerbau, ayam ya bisa bertelur ya. Lalu ada binatang yang tidak menguntungkan. Yang tidak menguntungkan ini ada dua macam juga. Ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Yang tidak menguntungkan juga ada dua macam. Tidak menguntungkan tapi juga tidak merugikan. Ya, semut-semut yang ada di situ di halaman itu kan tidak menguntungkan, kan juga tidak merugikan toh. Ya, atau burung-burung yang berterbangan besok pagi ada banyak burung. Menguntungkan kita? Enggak lah. Merugikan ya tidak. Apalagi saya tidak punya tanaman, tidak punya buah-buahan ya. Tapi ada binatang yang tidak menguntungkan malah merugikan. Lah hama itu. Nah itu apa nggih? Kelasnya itu kalau dibuat kelas itu nomor rendah. Kalau membunuh binatang yang menguntungkan, nah itu karmanya lebih berat. Membunuh binatang yang tidak menguntungkan tapi tidak merugikan, ya jangan. Kalau membunuh binatang yang tidak menguntungkan tapi merugikan bagaimana? Nah, akibat karmanya lebih rendah. Karena dia merugikan. Tidak menguntungkan tapi dia merugikan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu harus dilakukan. Tidak bisa sebagai umat awam, bukan biku, menghindari sama sekali pembunuhan, ya agak sulit. Oleh karena itu diberikan penjelasan, kalau tidak bisa menghindari sama sekali, ya harus memakai pemikiran, memakai pertimbangan yang luas, ya. Tidak hanya membunuh karena ingin membunuh. Ya seperti kacoa itu ya dibeginikan bisa kok. Anda memegang ini digigit ya nggak akan mati kan? Ini dilepas. Wah itu banyak kuman banyak apa ya nanti cuci pakai sabun ya sudah selesai. Tidak harus membunuh. Baik. Kalau ada satu pertanyaan lagi juga boleh. Ya. Yeah. Nilainya apakah sama? Buddhis, agama Buddha, guru agung kita harus mengajarkan kita harus melihat dari banyak faktor. Tidak bisa melihat dari satu faktor. Kasih makan itu baik, ya. Kasih makan kepada siapa? Kalau kepada anak-anak yang miskin, anak-anak yang kurang mampu, supaya dia bisa sehat, bisa sekolah, ya nilainya lebih besar, karma baiknya lebih besar dibandingkan mungkin memberikan makan kepada mereka yang mampu, anak-anak yang mampu. Ya diberi apa saja ya semua orang senang. Hanya kalau diberikan kepada yang sangat membutuhkan itu lebih bermanfaat kan begitu ya. Demikian juga kepada binatang. Ya itu kebaikan. Diberikan kepada manusia ya manusianya siapa dulu ya. Kalau dia memang mampu, memang dia bisa sendiri, diberi makanan, diberi oleh-oleh, diberi apa ya senang. Siapa yang akan menolak?
Tetapi kalau mereka sangat membutuhkan, yaitu lain sekali nilainya. Nah, untuk binatang ini memang yang kita bisa memberikan hanya makanan. Kepada binatang kita tidak bisa memberi apa-apa. Pendidikan nggak bisa, pakaian juga tidak ada gunanya. Kepada binatang kita hanya bisa memberikan makanan. Kadang-kadang tempat untuk berteduh pun mereka tidak perlu. Ya kalau anjing, kucing yaitu binatang rumahan ya. Tapi kalau burung-burung mereka cari tempat sendiri. Kalau kita cari tempat, kita kurungi, malah mereka tidak bebas ya. Ya satu-satunya yang kita bisa berikan adalah makanan. Jadi kalau Anda ketemu ikan, ketemu binatang, kalau ada kesempatan berikanlah makanan. Itu berbuat baik. Sesering mungkin ya. Lebih-lebih kepada manusia yang membutuhkan. Ya sama dengan orang yang mabuk. Kalau ibu memberikan bantuan kepada orang yang mabuk, itu manusia bukan binatang. Dia butuh apa? Dia butuh uang, tapi uangnya untuk apa? Untuk minum-minuman keras, untuk narkoba misalnya ya. Untuk judi. Ya. Dulu Bante Giri pernah cerita kalau di suatu daerah itu banyak umat yang terbelit hutang. Mungkin sekarang juga lebih-lebih ya, pinjol-pinjol itu. Lalu wihara ingin membantu, meringankan mereka. Nah mereka yang dibantu diberikan uang untuk nyaur utangnya itu malah bukan untuk nyaur utang, untuk judi dulu. Dia berpikir kalau judinya menang kan dapat uang lebih banyak. Iya menang 1-2 kali, ketiga keempat kali bablas, hilang semua, utangnya luwe oke. Ya memberi bantuan kepada sesama manusia harus menggunakan wisdom juga, menggunakan pertimbangan. Jangan sampai bantuan kita justru menjerumuskan dia. Kalau tidak perlu, memang tidak sesuai bantuan itu berupa uang, berupa materi, ya kita bisa diberikan bantuan nasihat atau mungkin makanan dan lain-lain yang sesuai. Sama dengan para biku. Dana yang diberikan para biku ya harus sesuai dengan kebutuhan para biku, jubah, makanan, apalagi obat-obatan. Ya yang lain-lain ya kami tidak memerlukan. Yang memberikan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Tetapi memberi itu berharga, sangat berharga kepada siapapun. Ya berikanlah dengan niat yang tulus. Ya berikanlah dengan tujuan yang benar. Jangan mengharap pahala. Jangan mengharap semoga saya bisa memetik buah karma baik. Nanti membebani mental kita. Anda bisa nulung itu saja sudah bahagia. Wah saya kok punya pikiran, bisa nolong, bisa membantu, bisa meringankan. Ini suatu kebahagiaan. Nanti buah karmanya kapan ya? Jangan berpikir begitu. Semoga saya tidak kekurangan buah karma supaya simpenan karma baik saya bertambah-tambah, ya jangan berpikir begitu. Nanti menjadi beban. Bisa melakukan kebaikan itu sudah sangat berbahagia. Jadi membantu sesama manusia diteruskan. Membantu binatang diteruskan. Niat dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik, apalagi materi yang kita berikan itu dari hal-hal yang bukan kejahatan, apalagi ditambah dengan tujuan yang baik. Tidak persoalan jumlahnya besar atau kecil. Ya,
dana yang diberikan dengan niat yang baik, dengan materi yang didapatkan dengan cara yang baik, untuk tujuan bukan kejahatan. Ya kalau membantu terorisme ya jelas-jelas mau bikin bom, mau bikin onar, mau bikin bencana ya itu bukan kebaikan. Anda mempunyai andil dalam kejahatan juga bahkan ya. Kita bisa melihat semampu kita melihat. Memang tidak bisa sempurna, tidak bisa sempurna. Bante saya sudah sungguh-sungguh dengan ketulusan, tidak minta imbalan, tidak minta balasan. Saya ingin menolong dia sungguh-sungguh supaya dia ya bisa bebas dari utang. Jebulane buat judi. Ya sudah, Anda tidak usah menyesal. Karena Anda sudah mempertimbangkan sejauh Anda mampu. Anda tidak bisa melihat yang Anda tidak mampu. Ya udah, Anda cukup bahagia. Hanya lain waktu tidak. Kalau lain waktu sekali lagi ya mungkin Anda yang kurang bijaksana. Yang lalu tidak disesali, yang akan datang tidak diulangi. Begitu aja. Ya, terima kasih.